Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu teknik Cursed Spirit Manipulation, yang berasal dari anime Jujutsu Kaisen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Introduction. Cursed Spirit Manipulation, atau bisa disebut dengan Jireisho Jutsu, adalah teknik di mana seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan roh terkutuk yang mampu mereka taklukkan dalam pertempuran. Daripada mengusir roh terkutuk, pengguna bisa menyerapnya ke dalam bola hitam kecil. Sang pengguna juga dapat mengumpulkan kutukan dari siapapun yang juga mampu mengendalikannya, dengan membunuh masternya. Dan jika pengguna mencoba menyerap kutukan tanpa mengalahkan masternya terlebih dahulu, kutukan tersebut akan menolaknya secara fisik. Jika tingkat kutukan tersebut lebih lemah 2 tingkat atau lebih, pengguna dapat menyerap roh terkutuk tersebut tanpa syarat apapun. Pengguna juga dapat menyerap teknik kutukan dari roh terkutuk semi kelas 1 dan di atasnya, memberikan mereka kekuatan yang sangat luas yang memungkinkan berbagai potensi teknik yang berbeda. Namun, kualitas dari teknik roh terkutuk tersebut akan berhenti berkembang saat diserap, dan teknik yang diserap juga hanya dapat digunakan satu kali saja. Cursed Spirit Manipulation, secara fungsional sama dengan pengguna Shikigami. Namun, pengguna teknik ini tidak memerlukan perantara, dan kualitas roh terkutuk dari teknik ini cenderung lebih baik daripada Shikigami biasa. Saat dipanggil, kutukan pengguna muncul dari portal hitam, dan pengguna juga dapat membuat portal dengan berbagai ukuran dari tubuhnya, dan memanggil sejumlah kutukan darinya secara bersamaan. Dikarenakan sang pengguna mengkonsumsi kutukan, energi kutukan dari pengguna juga terasa berbeda dibandingkan penyihir normal. Tampaknya, tidak ada batasan jumlah kutukan yang dapat diserap, dan tidak diketahui apa yang terjadi pada roh terkutuk yang diserap, setelah penggunanya meninggal. Penggunaan Suguru Geto. Teknik bawaan Suguru Geto cukup luar biasa untuk memberinya peringkat kelas khusus saat masih menjadi siswa di SMA Jujutsu Tokyo. Sebagai siswa tahun kedua, Suguru dan Satoru Gojo dianggap memiliki tingkat kekuatan yang hampir sama, dan bersamaan dengan pengguna Limitless itu, Suguru juga dikenal sebagai yang terkuat. Suguru bisa menangkap kutukan saat dalam menjalankan misi, dan kemudian membawanya untuk terus menambah persenjataannya sepanjang waktu. Pada saat misi melindungi Star Plasma Vessel pada tahun 2006, Suguru memiliki sejumlah kutukan kuat yang dimilikinya. Dia memanfaatkan kemampuan kutukan dengan memanggil mereka dalam pertempuran bersamanya, mirip dengan bagaimana pengguna Shikigami tradisional bertarung. Karena menggunakan sejumlah besar kutukan yang berbeda, Suguru memiliki sejumlah cara untuk menghadapi situasi apapun. Sebagian besar musuhnya bisa kewalahan dengan pemanggilan tiba-tiba dari salah satu kutukan raksasanya. Di luar kutukan ofensif, Suguru juga memiliki kutukan pengintai, kutukan terbang untuk kemampuan manuver, kutukan untuk menahan lawan, dan bahkan kutukan jinak untuk membawa sekutunya. Terlepas dari semua kelebihannya, Suguru mendapat dampak psikologikal yang buruk akibat teknik ini saat bekerja sebagai penyihir. Dia mengatakan kalau mengkonsumsi roh terkutuk, sama dengan seperti memakan kain lap yang digunakan untuk membersihkan muntahan, sebuah rasa yang tidak diketahui orang lain. Siklus pengusiran roh dan mengkonsumsinya secara terus-menerus, membuat Suguru mengubah perasaannya tentang jalan panjang menjadi penyihir Jujutsu. Setelah keluar dari SMA Jujutsu, Suguru menyamar sebagai kepala kuil Buddha untuk menarik manusia yang terkutuk, dengan janji bisa mengusir penyakit misterius mereka. Para korban akan melakukan perjalanan ke kuilnya untuk menerima penyembuhan, sehingga mudah untuk mengumpulkan sejumlah besar uang dan roh terkutuk selama waktu itu. Selain kutukan yang sudah dimiliki Suguru, dia telah mengumpulkan 6.462 roh terkutuk. 2.000 kutukan tersebut dilepaskan di Kyoto dan Shinjuku, ketika Suguru melakukan parade malam 100 iblis. Kebanyakan dari mereka adalah kutukan tingkat 2 atau lebih rendah, tapi dia juga memiliki sejumlah kutukan tingkat tinggi. Suguru menyimpan lebih dari 4.000 kutukan pada dirinya sendiri saat parade malam berlangsung.
Dia bermaksud menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengisolasi Okotsu Yuta, dan membunuhnya untuk menambahkan roh dendam kelas khusus, Rika Orimoto, ke dalam koleksinya. Dalam pertarungannya dengan Yuta dan Rika, Suguru memulai dengan kuantitas daripada kualitas, menggunakan berbagai kutukan yang lebih lemah untuk menyerang. Dalam klimaks pertempuran, Suguru terpaksa menggunakan salah satu kutukannya yang paling kuat, roh pendendam kelas khusus, Tamamono Emai Incarnate, dan juga menggunakan maksimum Uzumaki pada saat yang bersamaan. Kenjaku. Kenjaku memperoleh tubuh Suguru semata-mata untuk mendapatkan teknik manipulasi kutukannya. Kenjaku menyombongkan diri kalau kemampuan yang mempunyai peringkat kelas khusus, menandakan kekuatan yang mampu menggulingkan suatu negara, sesuatu yang seharusnya mampu dilakukan Suguru Geto, karena dia dapat memimpin pasukan kutukan. Saat di Shibuya, Kenjaku memanggil Smallpox Deity, sebuah kutukan penyakit tingkat khusus, untuk bertarung dengan Mei Mei. Kutukan tersebut bertindak secara independen, dan Kenjaku mengatakan kalau ia akan melawan Mei Mei secara pribadi, jika ia mampu mengalahkan kutukan tersebut. Mei Mei pun dapat mengalahkan Smallpox Deity, dan Kenjaku menghadapinya menggunakan kutukan seperti naga, dan tampaknya hampir membunuh Mei Mei dalam pertarungan mereka. Ketika Yuji mencoba untuk secara paksa mendapatkan Prison Realm dari Kenjaku, ia membalasnya dengan menjatuhkan kutukan kecil seperti ikan lele ke tanah. Kutukan tersebut menyatu dengan bumi, dan membuka lubang raksasa yang menyimulasikan efek jatuhnya Yuji. Namun, bukannya jatuh ke dalam lubang, Yuji malah jatuh ke tanah, membuatnya bingung. Hal ini membuat Kenjaku menjelaskan, bahwa dia yakin kekuatan utama dari teknik manipulasi roh terkutuk ini, adalah variasi tekniknya yang sangat banyak. Seperti contoh, dia memiliki banyak roh terkutuk semi kelas 1 dan lebih tinggi, dan dapat melepaskan lebih banyak ketika lawan menemukan cara untuk melawannya. Kenjaku mengatakan bahwa dia tidak perlu memberikan waktu untuk itu, dan hanya perlu terus-menerus mengeluarkan roh terkutuk yang berbeda saja. Kenjaku juga benar-benar berpikir bahwa Geto akan mengalahkan Yuta, jika dia tidak membagi pasukannya untuk parade malam 100 iblis. Saat Mahito menjadi lemah akibat kekalahannya di tangan Yuji, Kenjaku bisa dengan mudah untuk menyegelnya dalam bola hitam dan menghabisinya. Dengan memanfaatkan efek ekstraksi dari teknik maksimum Uzumaki, Kenjaku dapat memperoleh teknik transfigurasi Idol Mahito, dan memenuhi kondisi awal untuk memulai Churling Game. Untuk melarikan diri dari Shibuya dengan Prison Realm, Kenjaku melepaskan banyak kutukan untuk menutupi pelariannya. Dia juga melepaskan kutukan kecoa kelas khusus, Kuro Urushi, dari manipulasi roh terkutuknya, sehingga kutukan tersebut bisa berpartisipasi dalam Churling Game sebagai pemain. Kenjaku juga dengan mudah mengalahkan Choso, dengan memerintahkan segerombolan roh terkutuk yang lemah dan memperkuat mereka dengan energi terkutuknya. Dia memanggil kutukan satu demi satu untuk melawan teknik manipulasi darah dari Choso, dan menggunakan debu yang mereka buat saat menghilang, untuk membutakannya. Saat melawan Yuki, Kenjaku mencoba menggunakan kutukan yang kuat untuk menjaga jarak dari lawan yang masih tidak ia mengerti tekniknya. Saat ia menggunakan kurset teknik W reversal dan teknik anti-gravity system, Kenjaku menipu Yuki agar percaya bahwa dia hanya menggunakan roh terkutuk sebagai pengalih perhatian, untuk mengulur waktu guna memulihkan serangan gravitasinya. Tetapi tujuan sebenarnya Kenjaku adalah untuk mengalihkan perhatian Yuki, dari teknik maksimum Uzumaki mini Kenjaku, yang digunakan untuk memberikan serangan yang mematikan. Maksimum teknik W. Maksimum Uzumaki. Maksimum Uzumaki, atau bisa disebut dengan Goku no Ban Uzumaki, adalah teknik yang menggabungkan roh-roh terkutuk yang telah diserap oleh pengguna menjadi satu. Uzumaki mengambil wujud roh terkutuk yang berputar-putar dan melayang di belakang penggunanya, dan akan melesat ke depan dalam sekejap, untuk mencapai target dan melepaskan serangan energi terkutuk yang sangat kuat dan kental. Pada pandangan pertama, teknik Uzumaki tampaknya meniadakan keuntungan utama dari teknik manipulasi roh terkutuk, yang mengutamakan jumlah kutukan yang banyak. Namun, saat menggunakan roh terkutuk semi kelas 1 dan lebih tinggi pada teknik Uzumaki, teknik bawaan kutukan tersebut akan diekstraksi ke pengguna.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan teknik terkutuk tersebut tanpa perlu memanggil roh terkutuk. Berikut adalah semua kutukan bernama yang dimiliki Geto atau Kenjaku. Rainbow Dragon. Rainbow Dragon, atau bisa disebut dengan Koryu, adalah roh kutukan besar mirip naga timur, dengan kulit paling keras di antara semua kutukan Suguru. Koryu adalah kutukan kuat yang mampu menyerang dengan kekuatan besar dan dahsyat, untuk menghancurkan target Suguru. Kutukan ini dikalahkan oleh Toji Fushiguro, dengan menggunakan Split Soul Katana. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna, adalah roh pendendam dari legenda yokai populer. Ia mampu menjebak target Suguru dalam domain sederhana, dengan sumpah pengikat yang tidak bisa dihilangkan sampai target menjawab pertanyaannya. Jika jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya, roh tersebut dapat langsung membuat gunting dari udara segera setelah domainnya menghilang. Gunting tersebut tampak dekat dengan anggota badan target, dan siap untuk memotongnya kapan saja. The Inventory Churse. The Inventory Churse, atau bisa disebut dengan Kakuno Gata Jurei, adalah roh terkutuk yang awalnya milik Toji Fushiguro, dan ditangkap oleh Suguru setelah kematiannya. Kutukan ini dapat menyimpan banyak objek berbeda di dalam tubuhnya, bahkan objek yang sangat besar sekalipun. Suguru memanggilnya untuk mengambil alat terkutuk kelas khusus, Playful Cloud, selama pertarungannya dengan Yuta. Tamamo no Ema Incarnate. Tamamo no Ema Incarnate, atau bisa disebut dengan Keshin Tamamo no Emae, adalah roh terkutuk kelas khusus yang dipanggil oleh Suguru selama pertarungannya melawan Yuta, saat dia bersiap untuk melepaskan maksimum Uzumaki. Kemampuannya tidak diketahui, dan tidak pernah terlihat lagi setelah teknik maksimum Suguru dikalahkan oleh serangan terakhir Yuta dan Rika. Smallpox Deity. Smallpox Deity, atau bisa disebut dengan Hisogami, adalah roh terkutuk penyakit tingkat khusus yang dipanggil oleh Kenjaku, untuk melawan Mei Mei. Roh terkutuk tersebut dapat melakukan ekspansi domain dengan efek Absolute Hit, yang menjebak target di dalam peti mati dan mengubur mereka di bawah batu nisan, sebelum menginfeksi mereka dengan penyakit cacar setelah hitungan ketiga. Mahito. Mahito adalah roh terkutuk kelas khusus yang tidak terdaftar, yang diserap oleh Kenjaku setelah dia dikalahkan oleh Yuji Itadori. Kenjaku menggunakan Mahito untuk tujuan mengekstraksi teknik terkutuknya, Idol Transfiguration, menggunakan teknik maksimum Uzumaki, untuk memulai Chuling Game dengan mengubah jiwa non-penyihir yang dia tandai dari jarak jauh. Kurourushi. Kurourushi adalah roh terkutuk tingkat khusus yang lahir dari ketakutan manusia terhadap kecoak. Ia dipanggil oleh Kenjaku, untuk berpartisipasi dalam Chuling Game sebagai pemain. Ia dapat menghasilkan dan mengendalikan kawanan kecoak sungguhan, yang diperkuat oleh energi terkutuknya yang dapat menghilangkan semua daging sekelompok manusia dalam hitungan detik, dan ia juga menggunakan alat terkutuk, Festering Life Sword. Ganesha. Ganesha, atau bisa disebut dengan Kangiten, adalah roh terkutuk Dewa Asia tingkat khusus, yang dapat menargetkan konsep dan menghilangkan rintangan. Kenjaku menggunakannya untuk meyakinkan militer Amerika, bahwa penyihir terlalu kuat untuk mereka tangani. Tengen. Tengen adalah penyihir Jujutsu abadi, yang berubah menjadi roh terkutuk setelah berevolusi. Ia dianggap sebagai landasan masyarakat Jujutsu, karena kehebatannya dalam teknik penghalang. Setelah Yuki dan Choso gagal melindunginya, Kenjaku mampu menyerap Tengen. Dia memanggil Tengen, yang mampu menghancurkan penghalang murni yang digunakan untuk menjadi tuan rumah Chuling Game, untuk memaksa Kogane menerima penambahan aturan 13 dan 14. Akuro Otake. Akuro Otake adalah roh pemberontak kelas khusus dengan kemampuan yang tidak diketahui. Ia dipanggil oleh Kenjaku saat melawan Fumihiko Takaba, tetapi langsung dikalahkan oleh komedian tersebut. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian menjadi lebih mengerti tentang teknik Cursed Spirit Manipulation ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar.
Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.